kembali sungguh kerap. Sungguhlah hiduplah di Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sungguhlah hidupku telah dibelenggu oleh suasana yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih sayang dan pengampunan. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan anugerah Tuhan ya. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa pada kita yang mau mengakui segala dosa-dosanya. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya di dalam Injil Yesaya bait 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Masih semangat memuji Tuhan? Kita akan memuliakan nama Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang seperti-Mu.
memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa, indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau puja, segenap hati Kau sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa, indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi, indah pelangi tak seindah dirimu. Haleluya. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Amin. Mempersilahkan Ibu Lydia untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Di mana Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan, di mana kami bisa menaikkan syafaat kami di hadirat Engkau. Terima kasih banyak karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami sedemikian rupa dari hari ke hari, bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa, pada kesempatan hari ini kami terus mendoakan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan juga anak-anak Tuhan yang tergabung di GKA ini, dan juga umat-Mu pada umumnya. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong, menopang, memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Bapa di dalam surga memberkati gereja Tuhan di tempat ini, biarlah terus Engkau pakai gereja ini untuk menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana gereja ini berdiri, bagi masyarakat Kota Trenggalek pada umumnya. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong, memberkati gereja-Mu ini, agar gereja tempat ini boleh terus bertumbuh
sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik itu majelis dan komisi, juga hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan yang Kau percayakan untuk melayani-Mu. Biarlah Tuhan terus Engkau taruh hati-Mu kepada setiap pelayan-pelayan-Mu, agar kami semua orang-orang yang sudah Kau pilih dan tentukan untuk melayani-Mu itu memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus, hati yang sungguh-sungguh menjadi hati seorang hamba yang rela untuk dibentuk Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hati cinta mengasihi Tuhan, mengasihi umat-Mu, mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapa di dalam surga, tolonglah para pelayan-pelayan-Mu untuk memiliki visinya Tuhan, agar Tuhan melalui pelayan-pelayan-Mu ini, gereja Tuhan ini bukan hanya bertumbuh ke dalam, tapi gereja ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang misioner, gereja yang bertumbuh keluar, yang memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong, mencukupi segala operasional yang diperlukan gereja ini, secara khusus di tengah-tengah masa yang sulit seperti saat ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sebagai sang sumber berkat itu terus mencukupkan, memberkati setiap operasional yang ada, memakai setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh taruh hati kepada setiap mereka, untuk mereka juga boleh membebani pekerjaan Tuhan ini. Biarlah Engkau berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, Kau berkati segala pergumulan mereka. Bila ada yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau terus tolong mereka, bukakan jalan segala mendapatkan pekerjaan yang terbaik buat mereka, sehingga pekerjaan tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepadamu. Justru melalui pekerjaan ini mereka boleh memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau percayakan kepada mereka. Berkati juga mereka yang saat ini sedang, oh Tuhan, kesulitan secara finansial. Oleh karena pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong mereka, memberkati, mencukupi segala kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Burung di udara tidak pernah menabur, tapi Engkau cukupkan. Begitu juga kami umat-Mu Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih ya Bapak, kami mendoakan juga bagi saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memulihkan, menjamah dalam nama Yesus. Biarlah kuasa bilur-bilur Kristus boleh memulihkan, bahkan menyembuhkannya. Bapak, kami berdoa, kiranya Tuhan terus menopang jemaat Tuhan, baik yang di kota maupun di desa-desa. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan iman untuk terus mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Hanya Engkau sumber kekuatan, hanya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat misi Tuhan yang Kau taruh melalui pendidikan yang Kau percayakan kepada gereja ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini sungguh kami merasakan, kami merindukan anak-anak Tuhan untuk terus bertumbuh secara khusus. Mereka mengenal siapa Tuhan mereka sejak usia dini. Untuk itu Engkau pakai sekolah ini menjadi alat membentuk mereka, supaya mereka memiliki pondasi iman yang kuat, agar ketika mereka besar, mereka boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Pakai guru-guru yang ada, berkati cukupi operasional yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong. Kami percaya 14 tahun Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah menyertai. Biarlah kami percaya Tuhan juga tidak akan pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga bangsa negara Indonesia yang dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk negeri yang indah ini, bersyukur untuk para pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan iman, dengan hikmat yang daripada Allah, serta hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dalam memimpin bangsa ini, mereka bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkati dan selamatkan negeri ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong negeri ini, memberikan satu kekuatan untuk bisa keluar dari pandemi ini ya Bapak, sehingga negara ini terus maju, negara ini bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Selamatkan negeri ini, selamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang, dan Kau pakai setiap hamba-hamba Tuhan, tenaga-tenaga misi yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus bukakan jalan agar Injil Tuhan boleh diberitakan di seluruh Nusantara ini. Terima kasih Bapak, berkati kota kami Trenggalek. Para pemimpin yang ada juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan Kau menolong, berikan keamanan, perlindungan bagi kota kami Trenggalek tercinta ini. TNI Polri yang berjaga-jaga atas
kota ini, atas negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, tetangga sekitar gereja ini juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong menyertai mereka, secara khusus keselamatan jiwa mereka, Engkau boleh karuniakan kepada mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami percaya Engkau mendengar, karena kami sudah berseru kepada Tuhan Allah penebus kami, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membawakan satu pujian, Jejakmu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada masa-masa seperti sekarang ini ya, hampir setiap hari kita mendengar ada berita kematian. Kadang dari RT sana, kadang dari RT sini. Namun kita tidak ngerti apa ya, maksudnya Tuhan apa? Kenapa banyak sekali orang yang meninggal? Tapi untuk kita orang yang percaya, kita tidak usah berpikir yang terlalu membuat kita ketakutan. Memang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Namun dengan membaca firman, kita akan mendapat kekuatan. Kita bawakan satu lagu, Jejakmu Tuhan. Kita nikmati liriknya ini, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, Amin. namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. serahkan diri, Serahkan diri genapi karya. serahkan diri, Serahkan diri genapi karya-Mu. haleluya. Pada hambanya waktu dan tempat
Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang berjanji untuk menggenapi setiap rancangan-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sesuai dengan pujian kami ya Tuhan, bahwa kami siap untuk menjadi hamba, untuk menggenapi karyanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Apa yang hendak Engkau nyatakan, nyatakan Tuhan. Dan apa yang hendak Tuhan tegur di dalam kehidupan kami, tegur melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dan hukum Taurat. Ayat yang ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, di setiap negara pasti dibuat yang namanya peraturan atau hukum. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang dikatakan negara hukum. Kenapa di negara Indonesia dibentuk suatu yang namanya perintah atau hukum? Jawabannya yaitu untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang menerima ketidakadilan dan menyatakan keadilan bagi orang-orang yang seharusnya mendapat hukuman. Sekali lagi, kenapa di dalam negara Indonesia dibentuk yang namanya hukum? Jawabannya yaitu untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang menerima ketidakadilan dan menyatakan keadilan bagi orang-orang yang harus dihukum. Saudari, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Allah memberikan perintah atau hukum kepada manusia. Kita tahu pemerintah adalah wakilnya Allah. Namun dalam hal ini, di dalam perjanjian lama, Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Karena Musa juga adalah wakilnya Allah.
Saudara, pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Saudara, perlu kita ketahui apa itu hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat adalah suatu kumpulan hukum, arahan, pengajaran, instruksi, didikan dari Tuhan kepada manusia. Ke-10 hukum Taurat disebut juga dengan dasar titah. Apa itu dasar titah? Kalau dikatakan titah adalah perintah. Kemudian di dalam bahasa Yunani, hukum Taurat itu disebut dengan dekalogoi. Apa itu dekalogoi? Yaitu perintah yang diberikan Allah melalui Musa di Gunung Sinai, melalui 2 loh batu. Di situ tertulis 10 hukum Taurat. Untuk apa? Yaitu untuk meneguhkan manusia agar mereka bisa melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Apa aja ke-10 hukum yang disampaikan Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu perintah kedua. Kemudian perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang rendah, memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu hukum yang ketiga. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu hukum yang keempat. Kemudian hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu hukum kelima. Hukum yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudaraku, ini adalah hukum yang diberikan Allah kepada Musa melalui 2 loh batu, di mana Tuhan Allah memberikan pada Musa, yaitu di Gunung Sinai. Saudara, ke-10 firman Tuhan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan umat Allah. Hubungan manusia kepada Allah. Mulai dari perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu, sampai ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian bagian yang kedua, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu adalah hukum-hukum yang berhubungan antara sesama dan sesama. Itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari hormatilah orang tuamu dan jangan mengingini. Sampai di situ ayat firman Tuhan yang menyatakan hukum yang tertuju kepada Allah dan hukum yang tertuju kepada manusia. Sekarang bagian selanjutnya. Di dalam ayat 17 yang selanjutnya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus? Di dalam
di dalam nats tersebut, Tuhan Yesus secara tegas mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan ke-10 hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi 10 hukum Taurat. Saudaraku, mungkin banyak orang yang mengatakan begini, ketika kita sudah sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ada gereja yang mengatakan bahwa hukum Taurat hanya berlaku kepada orang-orang Yahudi. Dan itu suatu hal yang penting di dalam agama mereka. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah perjanjian lama bukan firman Allah? Apakah 10 firman Tuhan atau hukum Taurat bukan disampaikan Allah? Ada sekali yang mengatakan seperti aliran-aliran Marcionisme mengatakan, Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang jahat. Apakah firman Allah di dalam perjanjian lama bukan firman Allah? Jawabannya adalah tetap firman Allah. Apakah 10 hukum Taurat hanya berguna bagi bangsa Yahudi? Jawabannya tidak. Hukum Taurat berguna bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar yang seperti yang saya katakan tadi, hukum Taurat tidak berlaku lagi, karena itu adalah kepunyaan orang Farisi, orang Yahudi. Itu adalah penyesat-penyesat yang membalikkan firman Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Hukum Taurat tidak akan pernah ditiadakan sebelum Tuhan menggenapinya. Itu yang dibicarakan di dalam ayat yang ke-17. Jadi Tuhan Yesus sendiri sebagai imam besar dan juru selamat dunia menegaskan bahwa kedatangannya di dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Tadi saya sudah menyebutkan 10 hukum Taurat. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus secara tegas mengatakan bahwa sebelum langit lenyap, tidak boleh ada yang mengurangi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sini dengan iota? Saudara, iota di sini adalah 1 titik. Apa dia yang disebut dengan 1 titik? Mungkin kita bisa melihat 1 titik, kecil. Mungkin bagi kita itu tidak terlalu penting, tetapi bagi Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, saudaraku, iota adalah huruf yang paling kecil dari abjad Ibrani. Kenapa bisa dalam bahasa Ibrani? Karena perjanjian lama pada saat itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Dan juga termasuk ke 10 hukum Taurat ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Jadi iota di sini adalah huruf yang paling kecil dari abjad Ibrani yang disebut dengan yod. Kalau bahasa Ibraninya disebut dengan yod, yang artinya titik. Saudaraku, apa maksudnya Tuhan mengatakan hal seperti ini? Sebelum langit lenyap, 1 titik pun tidak boleh ditiadakan. Maksudnya di sini adalah manusia tidak boleh menambah ataupun mengurangi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita tidak boleh menambahkan, oh ini dikatakan Allah, oh ini sudah dinubuatkan Allah. Ingat, firman Tuhan di dalam Alkitab itu sudah final. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Barang siapa yang akan menambahkan, siap-siap masuk ke dalam
siksaan yang kekal, yaitu neraka. Saudara, ini bukan perkataan saya. Ini adalah yang dikatakan firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita jangan sekali-sekali berani untuk menambahkan apa yang telah dicatatkan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini berlaku sampai semuanya tergenapi. Dan kedatangan Tuhan adalah merupakan penggenapan hukum Taurat. Kenapa saya mengatakan kedatangan Tuhan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat? Masih ingat kisah ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir? Masih ingat? Saudaraku, di sini Allah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika Dia bisa mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir, maka Tuhan Allah pun mengutus Yesus Kristus untuk menebus manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, termasuk saya dan kita semua. Saudaraku, di sini menyatakan bahwa aku datang untuk menggenapinya. Jelas di dalam hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Di situ menyatakan bahwa Tuhan sanggup membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, maka Tuhan Allah juga mampu membebaskan kita dari belenggu dosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Kemudian dilanjut ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita semua. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, yang iota tadi, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini berbicara tentang posisi. Sekali lagi, hal ini berbicara tentang posisi. Kalau dikatakan posisi ya, dikatakan itu adalah kedudukan. Tapi ini bukan kedudukan di dalam dunia, saudara, tapi kedudukan di dalam kerajaan surga. Mungkin bagi kita semua masih belum ada yang belum duduk di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan menyatakan bahwa setiap manusia pun nanti akan mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan surga. Tapi tidak seenaknya saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini menyatakan apakah kelak posisi yang kita dapat itu posisi yang rendah atau yang tinggi. Kita tahu saat ini di dalam masa-masa pandemi yang begitu mengagetkan seluruh dunia, di mana kematian sudah mendekat dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Saudara, di dalam kondisi-kondisi yang kematian sudah mendekat pada saat ini, ketika Tuhan mengajukan dua pertanyaan kepada kita. Yang pertama, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara sudah yakin masuk surga? Jangan jawab kepada saya, kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Jika saudara atau kita meninggal hari ini, apakah kita yakin masuk surga? Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika saudara meninggal dan Allah bertanya kepada kita, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Sekali lagi, ketika Allah bertanya kepada kita, mengapakah aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Saudara, kita mau menjawab apa? Ketika Allah bertanya kepada kita mau menjawab apa? Apakah kita sebagai anak muda, biasanya anak muda itu terjadi tawar-menawar ya. Tuhan, jangan dipersulit dong. Saya mau masuk surga. Cius deh Tuhan
Jangan dipersulit. Saya lo sering ikut ibadah. Tuhan, jangan begitu dong Tuhan. Tuhan ganteng kalau Tuhan mengizinkan saya masuk surga. Ataukah kita sebagai jemaat Tuhan mengatakan, Tuhan, setiap hari Minggu saya tidak pernah absen untuk ibadah. Tuhan, setiap hari saya tidak pernah absen baca Alkitab. Tuhan, setiap hari saya tidak pernah absen untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau jawaban yang kita kasih sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan pekerjaan kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ataupun penatua-penatua gereja yang dikatakan sebagai alat Tuhan, wakil Allah di dalam dunia ini mengatakan, Tuhan, saya hambamu, saya rela masuk sekolah teologi, saya rela hidup menderita demi Tuhan. Lalu kenapa saya tidak bisa masuk surga? Ataukah kita sebagai penatua-penatua gereja yang mengambil bagian di dalam organisasi mengatakan, Tuhan, saya sudah mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu, di dalam ibadah rumah-Mu, lalu kenapa saya tidak bisa masuk surga? Saudara, ini merupakan suatu pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Kita mau jawab apa? Apakah jawaban-jawaban yang kita bilang tadi meyakinkan Tuhan? Atau jawaban yang terakhir, yaitu untuk meyakinkan Tuhan dan seolah-olah memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Lalu apa Tuhan yang kurang? Bukankah semua sudah kulakukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan akan terus terang mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini bukan yang saya ucapkan atau yang saya ada-adakan, enggak. Tapi ini adalah firman Allah yang mengatakan, ketika Tuhan kelak mengatakan kepada kita, mengapa saya harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Kemudian kita menyatakan, saya sudah bernubuat demi nama-Mu Tuhan, saya sudah melakukan mukjizat demi nama-Mu, maka saya masuk kerajaan surga. Tidak. Pada saat itu, sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 mengatakan. Sekali lagi, Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang begitu keras bagi kita, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Tuhan memberikan kita teguran bahwa apa yang kita lakukan belum tentu menjamin kita masuk surga. Lalu solusinya apa? Ketika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, kita ibadah ke gereja, namun di mata Tuhan tidak ada gunanya. Apa solusinya? Kembali di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, di sini Tuhan menegaskan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia atau orang yang melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah adalah melakukan seluruh firman yang tercatat di dalam Alkitab. Dan ke-10 firman tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai seterusnya. Itu yang dikatakan Tuhan, bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga bukan hanya orang yang berseru-seru, bukan orang yang mengarang mengatakan melakukan mukjizat, bukan orang yang mengatakan melakukan nubuatan demi nama Tuhan. Tetapi orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu segala yang tercatat di dalam firman Allah. Saudaraku, ini suatu teguran bagi kita. Kemudian, kesetiaan kita di dalam melakukan firman Allah akan menentukan taraf kita di dalam kerajaan surga. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kehidupan manusia di dunia akan menentukan tarafnya ketika ia masuk ke dalam kerajaan surga. Ada upah yang berbeda-beda. Upahnya dinilai dari apa yang dia perbuat ketika ia mati, ketika ia masih di dunia. Apakah dia sudah teraniaya karena Kristus, ataukah dia meninggalkan Kristus? Saudara, Allah menegaskan bahwa upah yang kita terima adalah sesuai dengan apa yang kita perbuat selama di dunia, baik ataupun jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa suatu hari kelak orang percaya harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, sering kita bertanya, kenapa orang percaya perlu lagi menghadap tahta pengadilan Allah? Bukankah mati langsung masuk surga? Ketika orang tidak percaya mati langsung masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini semua orang Kristen akan menghadap tahta pengadilan Allah, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12 mengatakan. Sekali lagi Roma 14 ayat 10 dan 12 mengatakan. Ayat yang ke-10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dilanjut ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu adalah jawaban kenapa orang Kristen yang percaya dan orang yang tidak percaya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Yaitu untuk memberikan pertanggungan jawab hidup kita semasa hidup di dunia. Orang Kristen akan diadili Allah untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Orang yang belum percaya kepada Yesus menghadap tahta pengadilan Allah untuk menerima siksaan kekal, yaitu
neraka yang menyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan pengadilan ini akan terjadi? Kapan pengadilan ini akan terjadi? Jawabannya, pengadilan ini akan terjadi ketika Kristus Yesus datang kembali untuk gerejanya. Siapa gereja di sini? Jangan kita salah menilai bahwa gereja itu adalah gedungnya Tuhan. Oke, fix, benar bahwa gereja itu adalah gedungnya Tuhan, gedung gereja. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah gereja itu tertuju kepada pribadi kita sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Saya akan baca bagi kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengadilan Allah akan digenapi ketika Yesus Kristus datang kembali kepada gerejanya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Allah, dan Allah akan bersama-sama dengan dia. Dan bagi siapa yang tidak percaya kepadanya akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu terpisah dengan Allah, Allah di dalam kerajaan surga, dan orang yang tidak percaya di dalam neraka api yang menyala-nyala. Itu yang dikatakan Tuhan. Kemudian, siapa yang akan menjadi hakim di dalam pengadilan itu? Apakah manusia yang saleh selama di dunia ini? Saudaraku, hakim di dalam pengadilan itu nanti adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan Allah Bapa yang mengadili, bukan Allah Bapa yang menghakimi, tapi Allah Anak. Buktinya mana? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Ayatnya yang ke-22. Salah satu membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22, salah satu membacakannya bagi kita semua. Ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa yang menghakimi pada saat itu bukan lagi Allah. Tetapi Tuhan Allah, Allah Bapa memberikan otoritas sepenuhnya kepada Anak. Kenapa harus Anak yang menjalankan pengadilan itu? Karena Anak, yaitu Yesus Kristus, yang rela masuk ke dalam dunia, melakukan kehendak Bapa yang sempurna untuk menebus umat manusia. Ketika dia yang mati, ketika Yesus mati, dia benar-benar direndahkan. Tetapi melalui kematiannya, Allah meninggikan dia kembali. Dan pada saat itu, Allah memberikan otoritas sepenuhnya kepada Yesus untuk melakukan yang namanya pengadilan. Karena dialah yang datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa dan menyatakan pengadilan juga kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Itu adalah haknya Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini terbukti bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan masalah yang main-main. Kita tidak bisa mengatakannya bahwa itu hanya main-main. Tapi
kematian Yesus di atas kayu salib benar-benar final dan fix, menuntaskan dosa dan menghapuskan dosa. Kemudian ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. Biasanya ayat yang terakhir langsung lega ya. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, siapa di sini ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi? Mereka adalah orang yang berpura-pura mengasihi Tuhan, tetapi yang sesungguhnya mereka munafik di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini sudah benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah kita hanya melakukan karena jadwal atau karena aturan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan hanya saudara, tetapi saya juga. Mengapa demikian? Mengapa kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga ketika kita tidak lebih dari orang-orang Farisi? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melakukan 10 perintah Allah dengan penuh kepura-puraan, dengan penuh kemunafikan, tidak keluar dari dalam hati mereka, melainkan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang yang rohani. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat melakukan firman Allah hanya sebatas formalitas. Makanya Tuhan menegur kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, maka kita pun tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena pada saat itu orang-orang Farisi hanya melakukan hukum Taurat secara lahiriah. Kalau dikatakan secara lahiriah itu saudara, secara jasmani, bukan secara batiniah yang dikatakan secara rohani. Ini berbicara tentang moral manusia, kelakuan manusia kepada Allah dan kepada manusia. Itu yang Tuhan katakan. Jika kehidupan kita tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, maka kita sama saja dengan orang-orang Farisi yang dikatakan tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, sebagai evaluasi bagi kita, apakah kita sama dengan orang-orang Farisi atau lebih parah dari orang-orang Farisi? Mari kita menjawab di dalam pribadi kita masing-masing. Tapi kita ingat firman Tuhan, bahwa ketika kita tidak lebih dari orang-orang Farisi itu, kita pun tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita menyadari, saya secara pribadi menyadari bahwa hidup saya tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, maka saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan perkataan saya, ini adalah firman Allah. Kesimpulan, saudaraku, Yesus dan hukum Taurat. Inti dari hukum Taurat itu adalah moral. Dikatakan moral adalah perilaku manusia. Kesimpulan dari 10 hukum Taurat adalah hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berbicara tentang kasih kepada Allah. Di dalam firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dengan kata lain, cintailah Allah yang esa.
yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan hanya percaya kepada Allah Anak saja, bukan hanya mencintai Allah Anak saja, tetapi mencintai ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian, hukum Taurat menceritakan kasih kepada sesama manusia. Yaitu, di dalam firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Berbicara tentang kasih kepada manusia. Ini bersifat vertikal dan horizontal. Bersifat naik dan mendatar. Saudaraku, apakah kita selama ini sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, sudah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Mari, ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita masih belum mengasihi Tuhan, mari kita mulai hari ini untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ketika kita masih belum bisa mengasihi sesama kita, mari kita bergumul untuk bisa mengasihi mereka. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan setiap kami, menegur kami ya Tuhan dengan keras dan mengatakan ketika Tuhan datang kembali nanti, ketika kami tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan pun tidak segan-segan mengatakan kepada kami, aku tidak pernah mengenal Engkau, enyalah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, tolong ingatkan kami bahwa hidup kami harus melakukan kehendak-Mu, yaitu yang sesuai yang tercatat di dalam firman-Mu, kebenaran-Mu di dalam Alkitab. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kuatkan dan kokohkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Berbahagialah kita orang yang percaya yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mempergunakan dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang bertugas Ibu Sigit dan Ibu Indah. Kita akan membawakan pujian, oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Gapura mandi kepala baru dan kejanggutan jubahnya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sama katakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami diperbolehkan untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Janganlah melihat besar kecilnya persembahan kami Tuhan, tapi lihatlah hati kami yang ingin melayani Engkau dengan tulus dan ikhlas. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini dapat menjadikan dupa yang berbau harum dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, juga berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi.
Terima kasih, inilah seruan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada pengumuman Ibu? Tidak ada. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan doksologi. Mohon Ibu Trivena nanti untuk doa penutup. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkah. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini umat-umat-Mu sudah beribadah kepada Engkau, baik yang secara tatap muka maupun yang secara online. Kami percaya bahwa berkat-Mu telah mengalir dan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini saudara akan pulang dan melanjutkan aktivitas masing-masing, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai saat teduh.